Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya, pastinya masih di channel YouTube Umi Dapur Sederhana. Menu kali ini saya akan mengolah pinggiran tahu atau ada yang menyebutnya dengan sisirihan ya teman-teman ya. Untuk pinggiran tahu ini terbuat dari tahu atau sisa pinggiran tahu yang dipotong-potong itu yang biasanya untuk memenuhi ukuran tahu tertentu ya. Dan pinggiran tahu ini bisa diolah menjadi masakan atau bisa juga diolah menjadi cemilan ya teman-teman ya. Dan untuk kali ini saya akan olah pinggiran tahu ini akan saya masak aja. Akan saya masak untuk pinggiran tahunya ini dengan bumbu Bali. Dan ini udah saya siapkan 350 gram pinggiran tahu, udah saya cuci, udah saya tiriskan. Untuk langkah pertama kita akan goreng terlebih dahulu pinggiran tahunya. Kita goreng dulu untuk pinggiran tahunya pada minyak yang sebelumnya sudah kita panaskan ya teman-teman ya. Boleh digoreng hingga kering atau hingga setengah kering saja. Untuk kali ini saya lebih suka yang setengah kering saja, nggak terlalu kering-kering banget ya. Karena nanti saat dimasak ini bumbunya bisa meresap ke dalam pinggiran tahunya. Jadi kalau goreng tahunya terlalu kering ini biasanya agak keras ya teman-teman ya. Dimakannya itu agak alot gitu. Jadi ini saya goreng hingga setengah kering saja, nggak terlalu kering-kering banget. Setelah pinggiran tahunya udah digoreng hingga setengah kering seperti ini selanjutnya akan saya angkat ya teman-teman ya. Tapi jika teman-teman ingin menggoreng pinggiran tahunya hingga kering juga bisa, disesuaikan saja dengan selera ya. Setelah kita angkat, kita tiriskan terlebih dahulu untuk pinggiran tahunya, lalu kita sisihkan. Kemudian untuk bumbunya di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih, 5 buah bawang merah, 5 buah cabai rawit, 10 buah cabai merah, kemudian 1 butir kemiri. Semua bumbu ini akan saya haluskan terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan chopper, bisa di blender ataupun bisa juga diulek manual untuk menghaluskannya. Kemudian saya juga menggunakan 1 buah tomat merah. Ini ukurannya tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil ya teman-teman ya. Sedang aja ini untuk tomatnya. Dan di sini tomatnya akan saya potong-potong saja. Atau jika teman-teman ingin menghaluskan tomatnya bersama bumbu yang dihaluskan tadi juga bisa ya teman-teman ya. Disesuaikan saja dengan selera. Selanjutnya kita panaskan dulu secukupnya minyak untuk menumis bumbunya ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan 5 sendok makan minyak goreng untuk menumis bumbunya. Setelah minyaknya panas, selanjutnya kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis bumbunya hingga benar-benar harum dan matang sambil terus kita aduk-aduk ya teman-teman ya. Kita gunakan api kecil saja supaya bumbunya ini benar-benar matang sempurna dan tidak mudah gosong. Setelah bumbunya sudah benar-benar harum dan matang seperti ini, selanjutnya kita masukkan 3 lembar daun jeruk. Kita masukkan juga tomat yang sudah kita potong-potong tadi. Selanjutnya kita aduk kembali. Kita aduk-aduk kembali ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk kembali sebentar aja hingga daun jeruknya ini sedikit layu. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, kemudian 1 sendok makan gula merah. Kemudian kita masak kembali, kita aduk-aduk kembali ya teman-teman ya, hingga bumbunya ini benar-benar menyatu, hingga benar-benar tercampur. Kemudian kita masak hingga tomatnya ini benar-benar matang. Ini aroma bumbunya ini udah benar-benar segar banget ya teman-teman ya. Wangi banget dan ini pastinya rasanya nanti juga enak banget. Setelah diaduk dan sudah tercampur rata, selanjutnya kita koreksi rasa terlebih dahulu ya. Jika masih ada rasa yang kurang pas, bisa ditambahkan bumbunya sesuai dengan selera. Dan pastikan bumbunya ini udah benar-benar pas di lidah kita ya teman-teman ya. Jika bumbunya sudah pas, sudah oke, selanjutnya tinggal kita masukkan pinggiran tahu yang sudah kita goreng tadi.
Kemudian kita aduk kembali hingga bumbunya ini benar-benar merata, hingga bumbunya ini benar-benar tercampur dengan pinggiran tahu yang sudah kita goreng tadi. Kita masak kembali sambil terus kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman ya, hingga seluruh pinggiran tahunya ini terbalur dengan bumbu Bali yang sudah kita masak tadi. Meskipun masakan ini hanya terbuat dari sisa pinggiran tahu ya teman-teman ya. Tapi jangan salah, untuk kandungan proteinnya ini sama dengan tahu. Karena memang pinggiran tahu ini sama bahannya dengan tahu. Hanya saja ini kan sisa pinggirannya, karena biasanya tahu itu dipotong-potong untuk memenuhi ukuran yang ditentukan. Jadi jangan salah ya teman-teman ya, ini menu sehat dan juga hemat banget. Kita masak hingga bumbunya ini benar-benar menempel pada pinggiran tahu yang sudah kita goreng tadi ya teman-teman ya. Setelah bumbunya sudah mengering dan ini udah menempel sempurna pada pinggiran tahu yang udah kita goreng tadi, dan ini sudah benar-benar matang, sekarang tinggal kita matikan saja api kompornya. Pinggiran tahu bumbu Bali sudah bisa dipindahkan ke piring saji. Ini dia hasilnya, pinggiran tahu bumbu Bali sudah siap untuk dihidangkan. Pinggiran tahu bumbu Bali atau sisirihan bumbu Bali ini enak banget dinikmati bersama nasi putih ya teman-teman ya. Apalagi nasi putihnya ini masih anget. Wah, ini pastinya rasanya mantep banget, pedes, gurih dan juga manis. Ini cara membuatnya juga gampang banget. Untuk mendapatkan pinggiran tahu ini juga nggak terlalu mahal ya teman-teman ya. Murah banget karena ini biasanya dijual bersama dengan tahu yang udah dipotong-potong itu. Dan ini biasanya dikemas tersendiri untuk pinggiran tahunya ini. Kalau di tempat saya, di pasar tradisional di tempat saya ini cukup murah ya harganya. Untuk pinggiran tahu atau sisirihan tahunya sendiri ini sebenarnya memiliki kandungan protein yang sama dengan tahu. Karena ini memang benar-benar sama terbuat dari tahu ya teman-teman ya. Ini kan hanya sisa pinggirannya saja. Biasanya kan tahu itu dipotong kotak-kotak atau segitiga ya untuk memenuhi ukuran tertentu. Jadi ini biasanya sisa-sisa potongannya itu dikemas tersendiri dan dijual tersendiri dengan harga tentunya lebih murah daripada tahunya. Tapi jangan salah, meskipun murah harganya, tapi ini untuk nilai gizinya sama dengan tahu. Demikian video kali ini, menu hemat dan sehat dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih, selamat mencoba. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.